يا رب نور قلبنا بنور قرآن جلاء الله. Maka kemudian belajarlah Tuan Guru Mansur Buddha ke Kampung Hidayat dengan bersekolah di madrasah yang didirikan oleh Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, yaitu Mufti Kerajaan Indragiri. Tuan Guru atur memilih mengajarkan ilmu tauhid yang merujuk kepada kitab Amal Ma'rifat. Tuan Guru Mansur mampu bepergian secepat angin, di mana beliau menghembuskan napas terakhir tatkala sujud rakaat kedua saat menunaikan sholat maghrib. Surah Al-Ikhlas yang merupakan satu surah di dalam Al-Quran yang berisi tentang perintah mengesahkan zat Allah, menjadi surah terakhir yang Tuan Guru Mansur lafazkan di rakaat kedua sholat maghribnya. Kemudian beliau sujud dengan sujud zikir yang keras dari lisannya, dan berwafatlah beliau. Jangan pernah merubah haluan dari ajaran kaum orang tua atau Nahdlatul Ulama Bahari. Jangan diubah-ubah, baik bertambah maupun dikurang-kurangi. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Haul Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, dan juga haul Tuan Guru Mastur bin Haji Ahmad, dan juga haul sekampung ya, sedesa Sungai Intan yang alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar meskipun tadi pagi atau tadi subuh diguyur hujan. Sebelum ulun baca biografi singkat ini ya, karena ini perdana yang kita gali langsung dari nenek kita yang hadir, yaitu Nenek Abdul Majid Abdai. Sesuai keterangan beliau, insya Allah kami bacakan dulu hari ini. Insya Allah, kalaupun nanti terdapat kekurangan, kekhilafan atau kesalahan dalam penulisan atau kesalahan dalam proses penyampaian sejarah beliau, kami juga mohon kepada ahli waris, baik zuriat-zuriat beliau atau guru atur, dan juga mungkin dari kesaksian keterangan daripada murid beliau, kami juga mohon bimbingan untuk lebih sempurnanya biografi salah satu ulama kita, yaitu ulama desa kita, yaitu Tuan Guru Mansur bin Haji Ahmad. Untuk itu, mari kita bertawasul pada Tuan Guru kita, yaitu Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum, atubu ilaih, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wasal Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, wa ila Tuan Guru Mastur bin Haji Ahmad, ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuan Guru Mastur, kelahiran Desa Telaga Silaba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perkiraan tahun kelahiran yakni di antara tahun 1895 sampai 1900 Masehi. Tuan Guru Mastur merupakan anak dari hasil pernikahan, yaitu Haji Ahmad dengan istri pertamanya yakni Hajjah Nur Siam. Pasca ayahanda bercerai dengan sang ibu Hajjah Nur Siam, kemudian sang ayah menikah dengan istri keduanya yaitu Tuan Guru Mastur Muda yang kala itu tengah mengenyam pendidikan di madrasah ibtidaiyah di kampung halaman Telaga Silaba Amuntai. Bersama sang adik bernama Tandrani diajak sang ibu Hajjah Nur Siam untuk berangkat madam atau hijrah ke Pulau Sumatera dengan tujuan menyusul kerabat sang ibu yang lebih dahulu berangkat dan bermukim di Paran, Desa Sungai Intan atau Pulau Palas yang sebelumnya Indragiri Riau. Dalam madam ini turut serta pula seorang kerabat guru atur yakni Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini adalah merupakan adik sepupu guru atur. Dalam perjalanan pelajaran yang memakan waktu cukup lama dari Pulau Kalimantan ke Pulau Sumatera, akhirnya Tuan Guru Mastur bersama keluarga tiba dengan selamat ke Bandar Sapat Kerajaan Indragiri, yang mana pada dekade itu merupakan salah satu bandar atau pelabuhan besar di Kerajaan Indragiri. Peristiwa hijrah atau madam dalam bahasa Banjar yang artinya berpindah ini diperkirakan terjadi di antara tahun 1905 atau 1910 Masehi. Kedudukan Guru Mastur bersama keluarga memasuki babak baru di Indragiri Hilir, sambil berikhtiar mencari penghidupan yang layak dengan ikut dan membuka kebun kelapa di Sungai Intan atau di Pulau Palas sebelumnya menjadi desa. Sang ibu Hajjah Nur Siam sesungguhnya telah melihat kelebihan yang dimiliki anaknya yaitu Guru Mastur tersebut. Untuk itu ia bertekad melanjutkan pendidikan agama sang anak. Selesai Tuan Guru Mastur membuka kebun dan menanam kelapa sebanyak 6 baris di Sungai Intan, ibunya menyampaikan keinginan bahwa Guru Mastur harus belajar melanjutkan pendidikan yang terhenti di kampung halamannya Kalimantan Selatan karena disebabkan sang ibu turut pindah ke Indragiri Hilir. Sebagai anak yang berbakti, Tuan Guru Mastur Muda yang penuh ta'zim mengikuti keinginan atau kehendak sang ibu, maka kemudian belajarlah Tuan Guru Mastur Muda ke Kampung Hidayat, yaitu di tempat Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq. Ia dititipkan di sana untuk menimba dan memperdalam ilmu agama dengan bersekolah di madrasah yang didirikan oleh Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, yaitu Mufti Kerajaan Indragiri. Di antara rekan guru atur seangkatan yang sama-sama menimba ilmu dengan Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari atau Datu Sapat ialah Haji Sadri, yang mana saat ini nama Haji Sadri diabadikan oleh pemerintah Indragiri Hilir sebagai salah satu nama jalan di Kota Tembilahan. Setelah 9 tahun berguru di Kampung Hidayat, akhirnya Tuan Guru Mastur dinyatakan lulus dengan menerima ijazah dari madrasah tempat ia menimba ilmu agama di Kampung Hidayat tersebut. Kemudian guru atur muda dan rekan-rekannya yang lain usai menyelesaikan pendidikan di Kampung Hidayat mendapat amanat dari Tuan Guru Sapat untuk meneruskan dakwah dan menyebarkan ke berbagai daerah. Guru atur sendiri memilih untuk keluar kampung dan dusun di sejumlah wilayah di Indragiri Hilir, yaitu diantaranya untuk terangan Nenek Nda Majid adalah Pengalayan Enok Dalam, Sungai Nibung, Sungai Intan atau Pulau Palas, dan Sungai Intan Besar dan Kapal Pecah Tempuling. Dalam pengajaran ilmu agama, Tuan Guru atur memilih mengajarkan ilmu tauhid yang merujuk kepada kitab Amal Ma'rifat karangan gurunya, yaitu yang termasyhur yaitu karangan Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari bin Muhammad Afif Al-Banjari.
Di dalam pengembaraan dakwah ini, Tuan Guru Mastur mendapatkan seorang istri bersuku Melayu Timur bernama Siti Hajar. Kisah menemukan jodoh ini tatkala Tuan Guru Mastur tengah mengajar di Enok Dalam, dan ternyata salah seorang masyarakat setempat tertarik dengan guru atur untuk dijadikan menantu. Keberadaan Siti Hajar bersama orang tuanya di Enok Dalam ini adalah untuk berladang, sementara tempat kelahiran sang istri adalah di Patah, saat ini menjadi Patah Parang di Kecamatan Sungai Batang, berbatasan dengan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah. Pernikahan Guru Mastur dengan Siti Hajar ini, usia Tuan Guru Mastur sekitar 22 sampai 25 tahun diperkirakan. Pernikahan ini diperkirakan terjadi pada tahun 1930 atau 1935 Masehi. Kemudian pasca menikah hingga wafat, Tuan Guru Mastur bermukim di Parit Sungai Intan Besar, Desa Sungai Intan. Dari hasil perkawinan, Tuan Guru Mastur dengan Siti Hajar dikaruniai 7 orang anak. Pertama adalah Siti Radiah, kedua Abdul Majid Abdai, ketiga Mustafa Kamal, keempat Sabran Malisi, 5 Muhammad Arif, 6 Muhammad Nur, dan 7 Sapura. Dalam kehidupan berumah tangga ini, Tuan Guru Mastur tetap mengajar hingga akhir hayatnya. Sesungguhnya banyak yang menjadi murid Tuan Guru Mastur yang tercatat, yakni diantaranya adalah Haji Arif, yang mana saat ini menjadi nama jalan. Meskipun terpaut usia tidak jauh, namun Haji Arif yang merupakan salah seorang pahlawan Indragiri sempat menimba ilmu kepada Tuan Guru Atur. Selain Haji Arif juga terdata nama-nama sebagian Guru Mastur yang berada di Sungai Intan. Di antaranya yaitu nenek dak kita almarhum Haji Adun, Selamat, Aceh Ajam, dan Guru Idi. Sementara yang berasal dari Sungai Ibum, yaitu diantaranya adalah Guru Ishak, Abdullah, dan Haji Nasir, serta salah satu yang hadir tadi baca doa yaitu Al-Ustadz Muhammad Firhan. Wafatnya Tuan Guru Mastur pada hari Rabu sepulang dari mengajar di Sungai Nibung, pulang ke rumah beliau di Sungai Intan Besar. Kemudian di waktu maghrib di hari yang sama, yakni hari Rabu, inilah Tuan Guru Mastur wafat, yakni pada tanggal 15 Sya'ban 1390 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 13 Oktober tahun 1970 Masehi. Peristiwa wafatnya Tuan Guru Mastur sesungguhnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau menghembuskan napas terakhir tatkala sujud rakaat kedua saat menunaikan salat maghrib. Surah Al-Ikhlas yang merupakan satu surah di dalam Al-Quran yang berisi tentang perintah mengesahkan zat Allah, menjadi surah terakhir yang Tuan Guru Mastur lafazkan di rakaat kedua salat maghribnya. Kemudian beliau sujud dengan sujud zikir yang keras dari lisannya, dan wafatlah beliau. Tatkala sujud menghambakan diri sehabis-habis yang penghambaan lebur, ia bersama tauhidul af'al, asma, sifat dan zatnya Allah dalam tarikan nafas terakhir memenuhi takdirnya meninggal dunia. Begitu indah ajal menjemput. Inti perjuangan dakwahnya selama hidup mengajarkan ilmu tauhid tercermin dari inti perintah tauhid di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Selanjutnya Tuan Guru Mastur antara dakwah dan agama perjuangan. Sebagai seorang yang alim yang memiliki banyak murid, di antaranya sejumlah murid Tuan Guru Atur, juga ada yang terjun langsung dalam medan perjuangan melawan penjajah. Tuan Guru Mastur memiliki sifat dan sikap pembela. Ia tidak segan untuk membela. Hal ini dibuktikan saat peristiwa bentrok antara Haji Arif, ya, karena Haji Arif ini pejuang, melawan Jepang. Haji Arif sendiri notabene adalah merupakan kawan dan sekaligus murid Tuan Guru Mastur. Dalam peristiwa ini Tuan Guru Mastur ikut terlibat. Peristiwa ini dikenal dengan pertempuran dengan Perang Syuhada, terjadi di daerah Kecamatan Enok. Saat ini daerah tersebut diabadikan menjadi desa syuhada. Karamah Tuan Guru Mastur.
Ada beberapa karomah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Tuan Guru Mastur, namun yang masyhur baik di kalangan keluarga maupun murid-murid beliau, yakni Tuan Guru Mastur mampu bepergian secepat angin ke suatu tempat atau wilayah. Dalam pertempuran di Desa Suhada juga, Tuan Guru Mastur sempat ditangkap oleh para tentara Jepang, diikat pada sebatang pohon kelapa. Kemudian oleh para tentara Jepang, beliau dipersekusi menggunakan bayonet, senjata laras panjang. Bayonet tajam itu pun dihujamkan dengan keras kepada anggota tubuh Tuan Guru Mastur. Namun beliau menghilang dan kembali ke rumah. Beliau menjumpai anak istrinya dengan selamat tanpa ada bekas luka tusukan senjata apapun. Kewalian Tuan Guru Mastur kian terungkap setelah puluhan tahun wafat beliau. Sejak wafat tahun 1970 hingga tahun 2022, artinya Tuan Guru Mastur telah tiada selama 52 tahun sampai hari ini. Namun nama dan sosok Tuan Guru Mastur kian terungkap ke ruang publik. Para peziarah semakin ramai berdatangan ke makam beliau ke lokasi di ujung Paris, Sungai Intan Besar, Desa Sungai Intan. Oleh pemerintah desa, ahli waris dan azuriat warga setempat, dan keberadaan makam Guru Atur ini telah dibugar dan menjadi makam yang dikeramatkan. Jadi alhamdulillah hasil kemarin pada saat infak di haul pertama kemarin, uangnya kita gunakan untuk membangun pagar makam Tuan Guru Mastur. Wasiat Tuan Guru Mastur sebagaimana perkataan dan dauh gurunya, yakni Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari kepada para santri, termasuk kepadanya Tuan Guru Mastur berwasiat. Pertama, tiap-tiap mukallaf laki-laki dan perempuan beragama Islam wajib belajar tauhid. Dua, jangan pernah merubah haluan dari ajaran kaum orang tua atau Nahdlatul Ulama Bahari. Jangan diubah-ubah Presiden, baik bertambah maupun dikurang-kurangi. Tetaplah istiqomah berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena zikir akhir zaman akan banyak masuk ajaran-ajaran baru di kalangan umat Islam. Penutup, demikian sejarah biografi singkat tentang salah seorang aulia Allah, yakni Tuan Guru Mastur bin Haji Ahmad. Semoga tulisan ini menjadi referensi awal untuk mengenal lebih dekat tentang Guru Mastur. Jika ada koreksi baik dari Pak Ahli Waris, Juriat, ataupun murid serta muhibbin Tuan Guru atau pecinta Tuan Guru Mastur, kami tentu merasa berterima kasih pada saat ini. Kami juga masih mencari keberadaan foto. Jadi ini mohon maaf, sampai hari ini kami menggali gambar hidin itu ada tamu gitu. Jadi yang ada mungkin murid-murid beliau atau mungkin yang suah ini ada fotonya, kami mohon benar deh mahabarkan. Karena kita ingin kalau bisa kan orang yang mengenal juga wajah beliau gitu loh. Jadi mohon nanti, ini belum jumpa sampai hari ini. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Segala kesempurnaan hanya milik Allah, dan segala kekurangan, kelemahan, ikhtilafan, kealfaan hanyalah milik makhluk semata. Hari ini ditulis versi kami, Pak. Jadi penggali saya kemarin wawancara langsung dengan Nenek Nda Abdul Majid di Bilahan dengan video. Insyaallah nanti mungkin video akan kami rilis. Kemudian narasumber langsung beliau, dan pesetting ini adalah Syafi'i Suwardi, menyempurnakan kalimat-kalimatnya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والأنبياء
المرسلين الغر